Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman, gue mau ngebahas tentang ASKEP dari buku Dungus teman-teman ya. Judulnya yang kita mau bahas hari ini adalah ASKEP pada pasien meningitis, bisa juga encephalitis atau enggak abses otak teman-teman ya, atau enggak lebih tepatnya infeksi intrakranial ya. Oke, teman-teman, pada video kali ini tuh. Nah, ini kita lihat diagnosa keperawatan yang pertama ya, teman-teman ya. Di buku Dungus ini, teman-teman ya. Ini kalau menurut gua dulu ini lebih mudah dipahami sebenarnya. Memang bahasanya agak agak terlalu baku ya, tapi keuntungannya di buku ini tuh udah ada diagnosa ya. Jadi lu tinggal cari aja nama penyakitnya apa, diagnosanya tuh udah muncul di sini. Gitu. Nah, ini kalau udah muncul kayak gini, teman-teman, tinggal tentuin diagnosa prioritasnya, dan di buku ini itu udah ada intervensi serta rasionalnya. Jadi teman-teman tinggal tentuin intervensi mana aja yang mau diambil, dan diagnosa prioritasnya itu teman-teman tentuin, karena setiap pasien walaupun diagnosa medisnya sama-sama meningitis, tapi biasanya ya diagnosa prioritas keperawatannya itu pasti beda teman-teman, nggak bakal sama gitu. Nah, disinilah teman-teman biasanya nanti ya harus adu argumentasi dengan dosen, makanya nggak boleh sembarangan bikin ASKEP sebenarnya, apalagi kalau buat ujian ya. Oke, di sini yang timbul adalah infeksi atau enggak resiko tinggi terhadap penyebaran infeksi gitu. Oke, lanjut ya, karena meningitis memang karena infeksi ya teman-teman, yang ada tis-tisnya itu kan infeksi ya, cuman letaknya di mana gitu kan. Kalau meningitis berarti di meningen, encephalitis di mana tuh, lupa teman-teman. Ya, terus ada juga perfusi jaringan teman-teman ya. Di sini juga muncul diagnosa perfusi jaringan, muncul trauma atau resiko tinggi terhadap apa tuh, nggak tahu etiologinya. Muncul juga nyeri, muncul juga mobilitas fisik, muncul juga perubahan persepsi sensori, muncul juga ansietas, muncul juga kurang pengetahuan. Nah, teman-teman, ini tergantung nih pasiennya nih yang mana nih nanti diagnosanya yang muncul. Teman-teman harus tentuin apa perfusi jaringannya ya kan. Misal nyeri ya kan karena abses otak, misalkan nyeri akut ya, kalau nyerinya skalanya ringan cuman 3 ya atau 5 misalnya kan, sedang ya yang gak usah diangkat. Tapi kalau nyerinya sampai 8 pada saat teman-teman mengkaji, teman-teman bisa angkat diagnosa keperawatan nyeri gitu ya. Perfusi jaringannya kenapa nih ya, teman-teman harus tahu dulu. Misalnya kan di pengkajian kalau ya jangan lupa ya, kalau masalah nyeri teman-teman harus mengkaji PEKI RST-nya teman-teman ya. Perfusi jaringannya kenapa nih, dia misal mengeluh pusing ya. Pusing kan juga diakibatkan karena memang perfusi jaringannya nggak baik ya. Nyeri juga bisa diakibatkan karena perfusi jaringannya yang nggak baik. Nah, terus ada infeksinya, teman-teman mau ambil infeksi misalnya kan, teman-teman jangan lupa lihat leukositnya tuh berapa ya, gimana gitu kan. Hasil pemeriksaannya teman-teman bener-bener harus kaji, masukin di DODS ya teman-teman ya. Terus kalau ada hasil ronsen ya, CT scan hasil otak tuh gimana ya, bukan fotonya yang teman-teman tampilin di ASKEP-nya, tapi kesannya atau enggak expertise-nya. Biasanya ada hasil tulisan gitu teman-teman ya, kalau di ronsen atau enggak di hasil CT scan tuh ada bacaannya gitu kan. Nah, itulah yang teman-teman tulis. Kalau teman-teman kebingungan nggak ada hasil di CT scan ya, teman-teman lihat aja di buku rekam mediknya, biasanya tuh ada swab dokter, ada swab perawat ya. Teman-teman lihat aja swab dokter ya. Di swab dokter kadang-kadang dokternya nulis ya gitu. Syukur-syukur bisa dibaca tulisannya teman-teman. Oke, kita lanjut aja, lihat ke intervensinya apa aja yang muncul, halaman 311 teman-teman. Oke, resiko infeksi teman-teman ya, berhubungan dengannya ini bisa apa aja nih teman-teman ya. Lihat di rujukan SDKI SLKI ya yang terbaru ya teman-teman ya. Oke, di sini ada tindakan mandirinya, ada intervensi juga. Teman-teman boleh di pause videonya terus baca sendiri ya teman-teman ya. Ingat ya, di sini bahasanya terlalu baku ya teman-teman, bisa ganti sendiri. Ini intervensi, ini rasionalnya, jadi sebelahan ya teman-teman ya. Oke, lanjut, masih resiko tinggi infeksi teman-teman ya. Jangan lupa ini intervensinya, ini rasional jadi sebelah-sebelahan. Lanjut ke perfusi jaringan teman-teman ya. Teman-teman tuh bisa lihat ya, ada edema cerebral berhubungan dengan edema cerebral, hipopolemi ya, dan lain-lain. Oke, nah ini dia adalah intervensinya. Intervensinya di sini ada di sini ada banyak ya teman-teman, gua nggak bisa bacain ya karena kepanjangan nanti durasinya. Di sini rasional ya teman-teman, pause aja videonya ini ya. Terus teman-teman
ambil yang sekiranya teman-teman butuhin untuk teman-teman pasien. Jadi nggak usah ditulis semua, teman-teman pilihin aja diagnosanya yang sesuai, yang teman-teman bisa ambil dan bisa diimplementasikan. Kalau yang nggak bisa diimplementasi mah nggak usah ditulis teman-teman. Oke. Nah itu juga ada lagi masih apa nih tadi, masih diagnosa apa, masih perfusi jaringan ya. Ini ada banyak nih, teman-teman bisa milih-milih nih ya untuk intervensinya. Oke, ini juga ini masih perfusi jaringan. Nah ini rasionalnya teman-teman ya. Oke, trauma resiko tinggi itu teman-teman bisa lihat. Ini sedikit nih, di sini adanya intervensinya. Ya, tuh. Ya, nyeri juga ada teman-teman. Oke, nah ini nyeri. Ya, teman-teman bisa apa namanya? Pause aja videonya kalau baca. Ya, ini nyeri itu ada. Oke. Mobilitas fisik juga ada nih. Ya. Oh, diagnosanya sama katanya, kerusakan di halaman 282. Ya teman-teman, lebih tepatnya lebih baik sambil disamain sama buku SDK SLK yang terbaru, supaya teman-teman nanti kalau dosen nanya bisa jawab argumentasi ya sesuai rujukan dari bukunya. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.